tahun 2025. Untuk itu saya persilakan. Kita pantau dulu minta cantiknya ya. Dari pangkalan balai ke rambutan, Cantik, menembus jalan menuju harapan. sama cantik. Segala capaian kami sampaikan demi Banyuasin yang makin ke depan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, juga yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin ataupun yang mewakili Sekretaris Daerah dan para asisten Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat dalam lingkup Kabupaten Banyuasin yang hadir pada siang hari ini. Saudara pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan dalam Kabupaten Banyuasin, yang terhormat pimpinan Parpol, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, pemuka adat, pemuka masyarakat dalam Kabupaten Banyuasin, unsur pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir mengikuti sidang paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banyuasin tahun 2025 di hadapan sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini masih suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya atas nama pribadi dan juga pemerintahan Kabupaten Banyuasin juga mewakili Bapak Bupati Pak Askolani mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati. Di hadapan rapat paripurna yang terhormat ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh komponen masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah atas dasar kebersamaan, gotong royong, dan juga kerjasama yang terjalin baik selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang kita cintai ini. Saat ini kita telah melewati tahun 2025 sebagai tahun pelaksanaan pembangunan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan penyampaian RKPJ Bupati Banyuasin tahun 2025 ini tentunya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keterangan RKPJ ini tahun 2025 ini menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2024 tentang perubahan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2025 yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Di samping itu juga RKPJ tahun 2025 ini memuat kebijakan pemerintah daerah serta laporan pelaksanaan program kegiatan yang didanai dari dana APBN berupa dana tugas pembantuan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan selama tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2025 yang lalu adalah tahun yang masih penuh upaya untuk pemulihan baik dari sektor perekonomian, kebijakan pemerintah pusat
terkait anggaran dana transfer pusat ke daerah dikurangi dan juga difokuskan untuk memenuhi program strategis nasional seperti untuk bidang pendidikan, menggerakkan roda perekonomian rakyat, bantuan untuk masyarakat miskin, terutama miskin ekstrim, menurunkan stunting dan menangani gejolak inflasi. Alhamdulillah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Perbaikan angka kemiskinan, prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik. Hal ini tentunya bukan hanya berkat upaya pemerintah daerah dalam efisiensi dan efektivitas belanja APBD serta kebijakan dalam pengalian potensi dan penerimaan pendapat yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga dukungan dari semua masyarakat, dunia usaha serta dukungan Dewan Legislatif untuk senantiasa melakukan perbaikan, menetapkan upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan, terutama menghadapi musim hujan di awal tahun. Ini memerlukan dukungan, kepedulian dan upaya terpadu dari seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan juga dari pemerintahan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagai gambaran kondisi daerah Kabupaten Banyuasin dapat kami sampaikan tahun 2025 ini sebanyak 192 jiwa, terdiri laki-laki dan juga perempuan, dengan jumlah kepala keluarga dengan jumlah 479 jiwa, yakni dengan jumlah penduduk terdapat di 5 kecamatan yang terbanyak. Yang pertama Kecamatan Talang Kelapa, yang kedua BA3, BA1, Kecamatan Betung dan Kecamatan Rambutan. Dari total penduduk terbanyak tersebut, sebanyak 68,65% penduduk Banyuasin berada pada usia produktif dengan tingkat pendidikan mendominasi masih pendidikan dasar. Perkembangan indikator makro Kabupaten Banyuasin antara lain IPM terjadi peningkatan 0,87 poin dengan angka 71,55 pada tahun 2024 menjadi 72,42 pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 5,15%, pada tahun 2025 menjadi 5,40%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2024 di angka 9,3%, mengalami penurunan di tahun 2025 yakni 8,48%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 3,24%, turun pada tahun 2025 menjadi 2,68%. Perkembangan makro pembangunan Kabupaten Banyuasin menunjukkan perbaikan setiap tahun dari tahun 2025, seperti perbandingan angka pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 5,35%, sedangkan Kabupaten Banyuasin di angka 5,15%. Angka kemiskinan untuk provinsi pada tahun 2025 10,15%, sedangkan di Kabupaten Banyuasin 8,48%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,86%, sedangkan Kabupaten Banyuasin 2,68%. Pencapaian pada indikator indeks pembangunan manusia Kabupaten sudah meningkat di angka 72,42 meski berada di bawah pencapaian provinsi, yaitu IPM 74,76. Capaian tersebut layak kita syukuri bersama sebagai penggerak dan mendorong motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi guna peningkatan di masa yang akan datang. Namun demikian, kita janganlah berpuas diri terhadap keberhasilan yang telah dicapai. Akan tetapi terus harus waspada pada berbagai isu strategis yang senantiasa menjadi tantangan, mengingat bahwa kondisi geografis Kabupaten Banyuasin antara lain infrastruktur yang masih sangat terbatas, terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar daerah, terutama daerah wilayah-wilayah terpencil.
Kemudian saluran irigasi guna peningkatan hasil pertanian dan menjadi perhatian serius adalah masalah utama. Di samping itu juga pelayanan kesehatan dan sarana prasarana pendidikan di perairan masih juga perlu kebijakan dan yang dengan sasaran yang tepat. Manajemen pemerintah daerah dan desa belum optimal. Kemampuan daya beli masyarakat yang perlu ditingkatkan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih rentan. Semua hal tersebut memerlukan perhatian serius, dukungan dan upaya kita bersama untuk senantiasa meningkatkan pembangunan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, semua pembangunan yang kita laksanakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah agar mampu meningkatkan nilai tambah bagi Kabupaten Banyuasin. Pembangunan daerah yang telah terlaksana dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa bersama dalam mencapai pembangunan, target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin secara bertahap terus dilakukan dan alhamdulillah bukan hanya diakselerasi oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah semata, akan tetapi juga dari kearifan lokal melalui swadaya gotong royong masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan dan juga pengangguran. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, secara garis besar dilaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai oleh APBD 2025 dapat terselenggara melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya secara garis besar akan disampaikan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan, program hasil pembangunan tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tugas desentralisasi baik bersifat wajib maupun pilihan dan penunjang, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum dari pemerintahan. Dalam penyampaian kinerja pemerintahan daerah LKPJ kepada DPRD disusun sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 ini merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Capaian kinerja pemerintah daerah mulai dari kapasitas keuangan daerah sebagai bagian untuk memberikan kemudahan informasi bagi publik dalam memahami kondisi umum, perencanaan dan realisasi sumber-sumber keuangan daerah yang telah menopang kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025. Selanjutnya, berdasarkan struktur keuangan daerah, APBD tahun 2025 meliputi yang pertama pendapatan daerah. Dari target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2025, yakni 3.841.943.431.172 rupiah dan 49 sen. Secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 2.996.995.785 rupiah dan 87 sen atau 96,23%. Sumbangan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin meningkat sekitar 94,23 miliar menjadi 12,98% pada APBD tahun 2025. Secara
Total realisasi PAD mencapai 384.866.866.024 rupiah dan 43 sen, atau terrealisasi 103,04% dari target semula 373.591.584 rupiah dan 32 sen. Capaian kinerja tersebut berasal dari jenis pendapatan yang meliputi pendapatan pajak daerah, yakni terrealisasi 101,71%, hasil retribusi daerah terrealisasi 85,34%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah terrealisasi 93,04% dan lain-lain PAD yang sah terrealisasi 112,28%. Secara agregat, penerimaan PAD tahun 2025 meningkat 32,40% dari tahun 2024. Pendapatan transfer tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 2.900.129.761 rupiah 44 sen, atau mencapai senilai 95,29% dari target. Capaian kinerja tersebut berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, terdiri dari DBH realisasi 94,47%, DAU realisasi 103,16%, DAP realisasi 98,74%, dan juga dana transfer pemerintah pusat untuk dana desa yang realisasi 93,93%, dan insentif fiskal realisasi sebesar 100%, serta pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil yang terrealisasi 92,43%, dan juga bantuan keuangan yang terrealisasi 45,69%. Selanjutnya, pada tahun 2025 tidak ada pendapatan hibah ke Kabupaten Banyuasin yang merupakan sumber-sumber lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, adanya belanja daerah. Pencapaian realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuasin dilihat berdasarkan tahun anggaran 2025, yakni 2.895.397.566 rupiah 10 sen, dari target yang sebesar 3.152.563.533 rupiah 84 sen, dengan pencapaian 90,35%. Belanja operasional terrealisasi sebesar 94% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang komponen belanjanya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan juga belanja bantuan sosial. Belanja modal yang terrealisasi sebesar 77,2% atau senilai 399.273.312 rupiah 38 sen dari target semula, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga tahun 2025 tidak terrealisasi dengan besaran target, yakni 41.070.968.166 rupiah 64 sen. Selanjutnya, belanja transfer bantuan keuangan terrealisasi senilai sebesar 95,67% atau sebesar 404.235.462 rupiah 76 sen. Yang ketiga, pembiayaan daerah.
Pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Pada perubahan APBD tahun 2025, penerimaan pembiayaan terrealisasi 99,71% atau sebesar 114.227.471 rupiah 35 sen, dan pengeluaran pembiayaan terrealisasi sebesar 86,34% senilai 31.618.497.496 rupiah. Pada komponen pembiayaan itu terrealisasi sebesar 82.365.975 rupiah atau sebesar 105,99% dari target semula. Dengan demikian, realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi surplus sebesar 111.599.598.219 rupiah 77 sen. Selanjutnya, pada akhir tahun 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran 199.964.195.12 sen. Selanjutnya yang keempat, dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan di Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kepada Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan oleh satu dinas, yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan total sebesar 10.556.710.000 rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 40,33% atau sebesar 4.287.889.431 rupiah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pengembangan sarana pemukiman di kawasan transmigrasi serta penyediaan sarana dan prasarana hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi, yakni di dua kecamatan, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Karangagung Ilir. Termasuk juga kegiatan hubungan manajemen eselon 1, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan di kawasan transmigrasi. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikianlah gambaran kapasitas keuangan daerah yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional pembangunan sepanjang tahun 2025 lalu. Apabila kita cermati dari angka-angka realisasi pendapatan dan belanja daerah, kapasitas keuangan daerah masih belum benar-benar mandiri, sehingga kita perlu menyiapkan rancang bangun potensi daerah, sehingga mampu menunjang kinerja pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini tidak lepas dari masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan atau juga dana transfer, baik dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi, bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025 ini sudah meningkat menjadi 12,98% dari 10,38% pada tahun sebelumnya. Akan tetapi kita menyadari bahwa kemampuan eksplorasi pendapatan daerah oleh seluruh OPD masih dapat terus ditingkatkan lebih optimal kembali. Untuk itu kami optimis di masa yang akan datang terjadi peningkatan yang signifikan, terutama yang menggali sumber-sumber berhubungan dengan potensi daerah, sehingga menjadi daerah yang semakin mandiri dan juga bersaing. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, sesuai selanjutnya kami akan menyampaikan ringkasan kinerja manajemen pemerintah melalui pendekatan implementasi kebijakan serta beberapa sasaran taktis yang telah kita capai bersama pada tahun anggaran 2025. Pencapaian sasaran tersebut dalam dokumen lengkap
LKPJ kami tuangkan dalam pencapaian kinerja untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Pencapaian kinerja dengan pendekatan sasaran utama pada setiap kebijakan guna memberikan gambaran tentang keterkaitan terhadap progres kinerja yang telah dicapai sehingga lebih konkret dalam ukuran kinerjanya. Guna kepentingan itu, kami berusaha mendorong dengan mempertimbangkan indikator-indikator kinerja yang relevan dengan ukuran yang digunakan pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2025, urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan ke-1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 urusan dan dilaksanakan oleh 7 OPD. Yang kedua, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan dilaksanakan oleh 14 organisasi perangkat daerah sebagai pelaksanaan. Yang ketiga, urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 6 urusan dilaksanakan oleh 5 organisasi perangkat daerah. Yang keempat, urusan pendukung pemerintahan 2 urusan yang dilaksanakan oleh 2 OPD. 5. Urusan penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 5 urusan dilaksanakan oleh 4 organisasi perangkat daerah. Yang keenam, urusan pengawasan dilaksanakan oleh 1 OPD. Ketujuh, urusan kewilayahan dilaksanakan di 21 OPD di kecamatan. Yang kedelapan, unsur pemerintahan umum yang dilakukan di 1 OPD. Secara keseluruhan, pemerintahan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 melaksanakan sebanyak 30 urusan dan 5 unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh 51 OPD dan terdapat rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap LKPJ tahun 2024 lalu dan telah ditindaklanjuti dalam LKPJ tahun 2025 ini. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut, pemerintahan Kabupaten Banyuasin senantiasa berpedoman pada norma, standar prosedur dan kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk urusan yang diatur melalui peraturan daerah Kabupaten Banyuasin dan juga peraturan Bupati Banyuasin. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan, pada tahun 2025, pemerintahan Kabupaten Banyuasin berhasil meraih berbagai penghargaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Antara lain, yang pertama, peringkat pertama peningkatan produksi beras nasional tahun 2025 dari Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, penghargaan atas partisipasi dan komitmen lembaga terbina dalam pengutamaan bahasa negara di Kabupaten Banyuasin tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan Pembinaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, penghargaan Wirwasita Tantra bidang lingkungan hidup dari Gubernur Sumatera Selatan. Yang keempat, penghargaan APR ikut oleh Adinkes atas kiprah inovasi dan peran aktif yang berdampak signifikan dalam penanggulangan dan pencegahan AIDS tuberkulosis malaria dari Adinkes. Yang kelima, penghargaan atas keberhasilan pencapaian target non polio lebih besar 3/100 penduduk dari usia 3 sampai dengan 15 tahun. Bukan campak dan juga bukan rubella oleh Kementerian Penduduk Kesehatan Republik Indonesia. Yang keenam, penghargaan pemerintahan kabupaten terbaik retribusi PBG untuk rumah MBR dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Yang ketujuh, penghargaan Indeks Harmoni Indonesia tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kedelapan, penghargaan pengawasan kearsipan pemerintahan kabupaten kota juara 1 se-Provinsi Sumatera Selatan dari Gubernur Sumatera Selatan. Yang kesembilan, penghargaan predikat terbaik 1 kategori lembaga pemerintahan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.
Yang ke-10, penghargaan Kabupaten Layan Anak peringkat pertama tahun 2025 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang ke-11, penghargaan kategori capaian pelayanan vasektomi serentak tingkat provinsi tahun 2025 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Yang ke-12, penghargaan atas capaian pelayanan KB serentak di tempat kerja tingkat provinsi tahun 2025 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Yang ke-13, penghargaan penetapan pemerintah daerah kabupaten kota berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting oleh Menteri Dalam Negeri. Ke-14, penghargaan Gumandala Inovasi pemanfaatan informasi geospasial tahun 2025. Ke-15, piagam penghargaan atas upaya baik pengendalian stunting tahun 2025. Ke-16, piagam penghargaan ATM tahun 2025 diberikan kepada Kabupaten Banyuasin untuk penanggulangan dan pencegahan dari PM. 17, terbaik satu pemilihan inovator Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. 18, harapan satu pemilihan inovator Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. 19, piagam penghargaan inovatif Government Award tahun 2025 kabupaten yang sangat inovatif yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Ke-20, penghargaan pembangunan daerah PPD terbaik 2 Kabupaten Banyuasin oleh Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, di mana tahun 2025 hingga 2029 merupakan periode tahun perencanaan serentak pemerintahan baik di level daerah ataupun juga di level nasional. Untuk itu beberapa capaian yang telah diperoleh berbagai kemajuan yang cukup baik dari sisi penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Akan tetapi harus diakui bahwa di antara keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perhatian kita bersama untuk dapat kita tuntaskan. Untuk itu kami terus mengharapkan dukungan, kerjasama, masukan, dan juga saran dari anggota DPRD Kabupaten Banyuasin serta partisipasi dari seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Kami menyadari bahwa belum semua harapan masyarakat dapat kami wujudkan, namun kita semua percaya bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ini akan tergantung pada segenap komponen daerah yang ditopang oleh 3 pilar, yakni pemerintah, masyarakat, dan juga dari dunia usaha. Untuk melukiskan kebanggaan dan rasa syukur serta sekaligus pengharapan kita ke depan untuk Banyuasin yang kita capai ini. Pada akhir sambutan ini, semoga kita dapat melaksanakan semua tugas kita yang telah direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan hasil dan juga harapan yang kita harapkan secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berkomitmen untuk menunaikan amanah yang mulia ini, bekerja dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Hendak memancing ke sendang putih, umpan dilempar di waktu petang, yang baik diteruskan, yang kurang diperbaiki, demi Banyuasin yang gemilang. Kayu jati dibuat kapal untuk membangun jembatan di perairan. Hari ini kami sampaikan nota penjelasan demi transparansi laporan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.